Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Al-Ad adalah sifat Allah yang artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak dan sempurna, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah dengan matang. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, jin dan setan. Semua itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setan dan jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya mereka akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia agar melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menumbangkan keimanan seseorang. Dikisahkan bahwa setiap hari mereka mengirim pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meskipun terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengetahui kelemahan ini, manusia diharapkan bisa menjauhkan diri dari godaan setan dan jin. Berikut ini 4 hal yang dapat melemahkan jin dan setan. Yang pertama, orang-orang soleh. Kelemahan setan pertama adalah orang-orang soleh, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala yang artinya, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surah Al-Hijj ayat 39-40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dan dengan sendirinya meninggalkan manusia. Yang kedua, ketangguhan iman Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu khulafaur rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika setan atau jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar, maka mereka memilih jalan lain. Mereka tidak berani jika harus berhadapan dengan muka Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh. Hal ini membuat setan ketakutan dan membuat mereka lari. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu wahai Umar." Hadis riwayat Tirmidzi. Ternyata tidak hanya kepada Umar saja, golongan ini juga takut dengan orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Dalam Al-Bidiyah Wan Inayah Ibnu Katsir telah mengutip sebuah hadis berikut ini. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan atau mengalahkan setannya sebagai salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan
untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa masuk Islam jika manusia yang diikuti mempertangguh keimanannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim berikut ini, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang qarin penyerta dari jin dan seorang qarin penyerta dari malaikat. Para sahabat bertanya, apakah termasuk Anda juga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Dia tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam hadis sahih dikatakan yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku karena setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, tidak bisa melewati batas langit atau batas-batas tertentu di langit. Setan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat, namun mereka tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika dipaksa melewati batas yang ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Karena itu pula jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, itulah 4 kelemahan setan dan jin yang bisa dijelaskan dalam kesempatan kali ini. Semoga Allah melindungi kita semua dari godaan setan-setan yang terkutuk. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.